Yo guys, di video kali ini gue mau share beberapa aksesoris buat charging dari brand yang bisa dibilang paling reputable gitu ya di dunia perchargeran, yaitu Anker. Dan di sini bakalan ada beberapa yang dari Anker Zolo series ya, yaitu line up produk-produknya Anker yang harganya itu lebih affordable. Yang pertama ada Anker Zolo Powerbank. Di sini ada dua pilihan kapasitas ya, 10.000 mAh dan juga 20.000 mAh. Di dalam boxnya kita bakalan dapat powerbanknya dan juga kabel buat ngecharge pakai USB Type-C to C yang pendek kayak gini. Warna yang kita punya ini ada warna biru dan juga warna pink, dan ini warnanya lebih kayak soft blue dan soft pink gitu ya, bukan yang warna-warna pop gitu. Jadi ini masih subtle tapi tetap ada karakter gitu ya. Setahu gue juga ada warna hitam dan juga putihnya ya, jadi itu bisa jadi pilihan kalau misalnya kita mau yang warnanya tuh lebih netral. Nah, Anker Zolo Powerbank ini yang unik adalah dia itu udah ada kabel Type-C yang nempel sama powerbanknya. Jadi nggak perlu bawa-bawa kabel lagi kalau misalnya device kalian itu pakai Type-C. Nah, kabelnya ini dia braided, tipenya yang flat gitu ya. Terus di sini ada lubang buat nyimpen ujung kabelnya kalau nggak dipakai. Dia kayak ada cekung-cekungnya gitu, biar pas masuk itu bisa diklik, secure, dan nggak ngelos gitu aja. Powerbank ini juga ada indikator digital angka gitu ya, buat tahu kapasitasnya sisa berapa nih. Nah, ini kita juga kasih lihat perbedaannya ya, ukuran dari yang 10.000 mAh dan juga yang 20.000 mAh. Next, kita ada Anker Zolo Charger 20 Watt. Nah, ini dia bentuknya compact banget ya, tapi bisa nge-charge sampai 20 Watt. Dan pakai protokol Power Delivery 3.0 yang bisa dibilang tuh paling cocok buat iPhone yang recommended fast charging rate-nya tuh emang di 20 Watt. Dan ini tuh dibikin pakai teknologi GaN atau gallium nitride yang kelebihannya tuh bisa bantu kalian buat nge-charge device dengan cepat, nggak panas, dan aman buat baterai-baterai dari device kalian. Dan dia itu jadi bisa punya ukuran yang lebih compact dibanding charger-charger pada umumnya yang nggak pakai teknologi GaN. Oke, selain itu kita juga ada kabel chargernya Anker nih ya. Yang ini namanya Anker 322. Gue nggak tahu ini kayak mereka tuh udah kehabisan ide kayaknya kasih nama ya. Dan ini tuh kabel 3 feet atau sekitar 90 cm. Ada yang C2C dan juga yang ini C2 Lightning. Kabelnya braided gini ya, dan ujung-ujungnya tuh finishingnya kayak bermotif matte, ada texture yang kayak ruggedized gitu ya. Jadi garis-garis yang bikin feel-nya tuh enak gitu. Dan kalau ngelihat klaimnya Anker, kabel braidednya ini tuh bahannya nilon, jadi gampang buat dibersihin. Oke, sekarang kita cobain charging test di beberapa brand HP yang berbeda. Kita mulai dari powerbanknya dulu ya. Nah, ini kita pakai wattmeter ya, biar bisa ngetes daya yang keluar berapa nih. Kalau misalnya nge-charge, ini ada iPhone, udah gue biarin sampai tinggal 3%. Oke, kelihatan ya. Jadi dia support Power Delivery 3.0 sampai 27 Watt, tapi kita lihat ini konsisten di 18 sampai tadi sempat 19-20 Watt juga sih. Powerbanknya sih bisa sampai up to 30 Watt, tapi kalau di iPhone itu setahu gua memang 18-20 Watt lah ya, kalau fast chargingnya iPhone tuh. Oke, yang ini Xiaomi 14. Ya, kelihatan ya, dia tuh awalnya mulai dari daya yang rendah, terus dia mulai slowly nge-ramp up ke kecepatan maksimumnya gitu ya. Ini dengan kondisi baterainya di Xiaomi 14 itu 32% ya. Jadi harusnya masih ngecharge pakai speed yang paling kenceng. Kalau misalnya layarnya dinyalain gini, emang biasanya powernya suka turun gitu ya, supaya protect dari overheating. Kalau misalnya kita matiin layarnya, ya kalau lagi idle dia baru slowly nge-ramp up ke kecepatan yang lebih tinggi gitu ya guys. Oke, sekarang Vivo. Kita pakai X200 Pro. Sekarang nih baterainya di 67% ya. Coba charge. Oke, kalau layarnya nyala, dia di 10 Watt. Kita coba matiin. Standby. Oke, kelihatan ya. Dia langsung naik ke 24 Watt. Oke, sekarang kalau misalnya dari Samsung S25 Ultra gimana? Ya, kita lihat sama juga ya, konsisten di sekitaran 22 sampai 23 Watt gitu. Yang berarti super fast charge yang 1.0 ya, yang 25 Watt.
Dan powerbank ini juga bisa ngecharge 2-3 device sekaligus ya guys. Cuma kita nggak saranin karena distribusi dayanya itu pasti jadi kebagi dan ngecharge-nya tuh jadi pelan nih. Kayak di sini pas dipakai ngecharge Samsung dan iPhone bersamaan itu cuma 7-8 watt masing-masing HP-nya. Nah, sekarang gimana kalau kabelnya nih? Kita coba kalau di S25 Ultra kayak gimana? Kedetect ya guys, super fast charging 2.0. Dan di sini kayaknya dia stay di 33 watt aja ya guys. Kalau di iPhone, ya konsisten di 18-20 watt. Oke, kalau di Vivo X200 Pro, nah baru ketika dia idle itu naik ke 23 watt. Oke, berarti konsisten di sekitar 23-25 watt ya untuk di Vivo X200 Pro. Emang rata-rata sih pastinya lebih cepet kalau lagi idle ya HP-nya guys. Kalau sambil dipakai, mungkin dia turunin wattnya juga biar nggak kepanasan. Sekarang Xiaomi 14. Jadi kita pakai yang kompatibel sama Xiaomi yang 65 watt gitu ya. Dan ini kabelnya bisa menghantarkan daya sampai supportnya ke 52 watt. Ya, ini masih naik terus. Ya, konsisten di 54 watt. Jadi kalau seandainya kita punya HP dan batok chargernya tuh sesuai, itu kabelnya bisa menghantarkan daya sampai 60 watt. Yang di sini kita cek paling tinggi di Xiaomi ya, sampai 54 watt. Oke, sekarang kita coba ya, kalau kabel yang C2 Lightning itu kayak gimana. Ini meterannya kita colok ke powerbank ya guys. Jadi soalnya dia terimanya USB Type-C bukan Lightning. Oke, iPhone-nya, oke kita pakai ini aja ya, 48%. Ini dia lagi pelan-pelan naik. Ya, kelihatannya dia akan konsisten di kisaran 18 watt. Oke, jadi itu buat kabel USB-C to Lightning-nya guys. Kita nggak tahu rating paling tingginya bisa menghantarkan sampai berapa watt, tapi kalau kita tes, pokoknya dia biasanya sih ngikutin di standar fast charging-nya Apple di sekitaran 18-20 watt gitu. Next, kita coba kepoin sedikit ya guys. Ini power adaptor sekecil ini, tapi karena ada teknologi GaN, itu dia punya yang namanya iSchool Technology. Kita coba charge 30 menit buat ngecharge iPhone 15 Pro gua yang sekarat ini, 11%. In theory, kalau misalnya temperaturnya nggak panas-panas banget, itu chargernya bisa lebih awet dan juga lebih aman buat baterai ya guys. Dari 11%, 30 menit, kita tinggalin dulu ya. Udah setengah jam, lebih 10 menit. Kelewatan guys. Sekarang kita coba tes temperatur dari si power brick-nya ini setelah ngecharge sekitar 40 menit. Ini kalau gue pegang sih, ya ada lah ya hangat-hangat dikit ya. Coba bukan yang kayak sampai nggak enak dipegang di tangan gitu. Dan kalau misalnya kita pakai thermal camera, suhu terpanasnya di 42-43 derajat. Ini buat power brick-nya doang loh guys. Jadi kayak bahkan suhunya ini tuh bisa dibilang lebih rendah daripada kalau misalnya HP yang lagi di benchmarking gitu. Biasa kan sampai 43-44 derajat gitu kan. Sekarang kita coba lihat suhu dari HP-nya nih waktu di charge. Kita lihat ya, kayak bahkan ujung kabelnya, ya di sini kita ke wattmeter sih, jadinya kita lihat ya ujung kabelnya itu yang ngasih daya ke wattmeter itu di sekitar 30 derajat Celcius, jadi adem banget gitu ya. So itu dia guys, aksesoris charging, ada power bank, terus ada charger, dan juga kabel dari Anker yang gue share di video kali ini. Nah, buat yang Zolo charger 20 watt dan juga kabel-kabel ini, itu actually baru mau launching ya guys. Dan harga-harganya tuh juga tergolong oke buat quality-nya Anker yang menurut gue itu udah nggak perlu diraguin lagi. Contohnya charging brick Anker Zolo 20 watt ini, itu cuma di 129.000 aja. Dan kalau beli pas launching, itu harganya di 119.000. Terus buat kabel-kabelnya, itu ada C2C, ini harganya 59.000. Dan yang C2 Lightning, itu di 161.820. Honestly, kabel yang ada certification made for Apple tuh emang lebih mahal ya. Tapi ya, it is what it is. Kalau misalnya kalian pengen punya kabel yang bisa ngecharge iPhone worry free, karena udah dapat sertifikasi sesuai sama standarnya Apple.
Dan kalau buat power bank Zolo-nya itu kita udah pernah buat di video yang ini nih. Harganya tuh yang 10.000 mAh sekitar 300 ribuan dan yang 20.000 mAh itu sekitar 400 ribuan. Cek videonya kalau misalnya kalian belum nonton. Dan kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung cek di official store-nya Anker Indonesia yang ada di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Atau langsung aja nih, cek link yang kita share di kolom deskripsi. Anyway, segitu dulu aja guys. Jangan lupa like and subscribe kalau misalnya kalian suka rekomendasi gadget-gadget kayak gini. Nama gue Edwin. I'll see you guys in our next video.